Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, rahmat, dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, salah satu ibadah yang sangat khas dan identik dengan bulan Ramadan adalah salat tarawih. Ibadah ini selalu dinantikan, dilaksanakan dengan penuh kekhusyukan dan menjadi sarana berkumpulnya umat Islam di masjid-masjid. Namun, di tengah semangat menjalankan salat tarawih, sering muncul pertanyaan yang cukup klasik, sebenarnya berapa jumlah rakaat salat tarawih yang sesuai dengan sunnah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelusuri sejarah salat tarawih dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa para sahabat dan ulama setelahnya. Asal usul salat tarawih. Kata tarawih berasal dari bahasa Arab tarwihah yang berarti istirahat. Dinamakan demikian karena salat ini dikerjakan dengan rakaat OTT yang cukup banyak dan di sela-selanya terdapat waktu istirahat sejenak. Salat tarawih pada dasarnya adalah salat malam atau qiyamul lail yang dikhususkan pelaksanaannya di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar utama disyariatkannya salat tarawih. Salat tarawih di zaman Rasulullah tidak dilakukan secara rutin berjamaah seperti sekarang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah beberapa kali melaksanakan salat malam di masjid dan diikuti oleh para sahabat. Pada malam pertama, beberapa sahabat ikut berjamaah. Malam kedua, jumlah jamaah semakin banyak. Malam ketiga, masjid hampir penuh. Namun pada malam keempat, Rasulullah tidak keluar untuk salat berjamaah. Keesokan harinya, Rasulullah menjelaskan alasan beliau tidak keluar. Aku khawatir salat itu diwajibkan atas kalian, sehingga kalian tidak mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari peristiwa ini, kita memahami bahwa Rasulullah sangat bijaksana. Beliau menginginkan kemudahan bagi umatnya mengenai jumlah rakaat salat tarawih. Terdapat hadis yang sangat terkenal dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah biasa melaksanakan salat malam sebanyak 8 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir, sehingga totalnya 11 rakaat. Namun perlu dipahami, hadis ini tidak secara eksplisit menyebut kata tarawih, melainkan salat malam secara umum. Inilah yang kemudian menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perubahan besar dalam pelaksanaan salat tarawih terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat bahwa umat Islam melaksanakan salat malam secara terpisah-pisah. Ada yang salat sendiri, ada yang berjamaah kecil. Kemudian Umar berinisiatif untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam satu jamaah dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Setelah melihat umat Islam sholat berjamaah dengan tertib, Umar berkata, sebaik-baik bidah adalah ini. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud bidah di sini bukanlah bidah sesat, melainkan bid'ah dalam arti bahasa, yaitu sesuatu yang baru dalam bentuk pelaksanaannya, namun memiliki dasar dari sunnah Rasulullah. Jumlah salat tarawih di zaman Umar dilaksanakan sebanyak 20 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, sehingga totalnya 23 rakaat. Riwayat ini didukung oleh praktik para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan mayoritas sahabat lainnya. Bahkan praktik 20 rakaat ini terus berlanjut di masa Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Pada masa tabi'in dan ulama setelahnya, salat tarawih berkembang sesuai dengan kondisi umat di berbagai wilayah. Di Madinah,
Salat tarawih bahkan pernah dilakukan 36 rakaat karena penduduk Madinah ingin menyamai pahala tawaf penduduk Makkah. Di Makkah, jumlah rakaat tetap 20 rakaat. Di wilayah lain, ada yang 8 rakaat, ada pula yang 20 rakaat. Semua praktik ini dilakukan oleh ulama-ulama besar tanpa saling menyalahkan. 4 mazhab fikih besar dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda, namun saling menghormati. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menganjurkan 20 rakaat. Mazhab Hanbali membolehkan 8 atau 20 rakaat. Sebagian ulama kontemporer menganjurkan 8 rakaat dengan dalil hadis Aisyah. Perbedaan ini menunjukkan keluasan syariat Islam dan rahmat bagi umatnya. Perbedaan jumlah rakaat salat tarawih bukanlah untuk diperdebatkan, apalagi dipertentangkan. Justru, perbedaan ini mengajarkan kita beberapa hikmah penting. Yang pertama, Islam adalah agama yang fleksibel dan penuh rahmat. Yang terpenting adalah kekhusyukan, bukan jumlah rakaat. Persatuan umat lebih utama daripada memperdebatkan masalah furu'iyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membatasi secara tegas jumlah rakaat salat malam. Yang beliau tekankan adalah kualitas ibadah dan keikhlasan hati. Marilah kita menyadari bahwa salat tarawih adalah kesempatan emas yang hanya hadir setahun sekali. Apakah kita melaksanakannya 8 rakaat atau 20 rakaat? Yang terpenting adalah dilakukan dengan iman, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, menjadikan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.